Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita yang sudah sempat libur lama, jemaah. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Dan insya Allah di pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita masuk bab tayamum, ya, bab tayamum. Karena kita sudah lama mungkin libur, ya, hampir berapa lama Pak? Bulan, ya. Masih ingat gak yang sudah dipelajari? Insya Allah, ya. Insya Allah sedikit ingat. Ya, ada juga yang sudah lupa gitu. Baik, ya. Maka kita akan murojaah, ya, di bab tayamum. Ini masih masuk bab taharah, ya. Tayamum, ya, ini bersuci dengan menggunakan sa'idan thayyiba, dengan menggunakan debu, ya. Kita masuk yang pertama, pembahasan tentang terkait dalil disyariatkannya tayamum. Dalil disyariatkannya tayamum, ya. Dalil di sini diambil dari firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil disyariatkannya tayamum dari Al-Qur'anul Karim di surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safar, ya, aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba." Nah, ini jemaah, ya. Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu sakit, ya. Namun sakit di sini memungkinkannya untuk berwudu, ya, untuk berwudu dengan menggunakan air, karena ada sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena bisa memudaratkan dia. Ada orang sakit juga yang masih memungkinkan berwudu dengan menggunakan air. Maksud sakit di sini, ya, dia masih memungkinkan berwudu dengan menggunakan air. Kata Allah, wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, ya, au ala safarin, atau dalam perjalanan safar, maka orang dalam perjalanan safar ini mendapatkan rukhsah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah itu apa jemaah? Keringanan, ya. Kemudian au jaa ahadum minkum minal gha'it, atau selesai buang hajat, ya, selesai buang hajat dari WC, dari toilet. Kemudian aw lamastumun nisa,
atau selesai berjima dengan istrinya, ya, bersetubuh dengan istrinya. Falam tajiduma, ya. Lantas dia tidak mendapatkan air untuk bersuci. Ya, jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, sedang safar. Yang ketiga, setelah selesai buang hajat. Dan yang keempat, ya, selesai, ya, berjima dengan istrinya, namun untuk bersucinya dia tidak menggunakan atau tidak mendapatkan air. Maka Allah memberikan solusi, ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba. Sa'id itu debu, ya. Thayyiba yang bersih, yang baik, yang suci. Jadi ini solusi buat orang-orang yang ingin berwudu dengan menggunakan air atau bersuci dengan menggunakan air, lantas dia tidak mendapatkan air. Kalau safar di zaman sekarang, Pak, antum safar mungkin kemarin, ya, pas lebaran, ya, mudik, ya. Begitu berhenti di rest area, mudah mendapatkan air, ya. Namun kalau safar di zaman dulu, di zaman Nabi dan para sahabat, naiknya naik apa, Pak? Naik unta. Ada rest area nggak? Nggak ada, ya. Gurun pasir, ya. Sulit untuk mendapatkan air. Maka ada solusi, ya, dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiba. Lantas bertayamumlah kalian dengan debu yang baik, debu yang bersih. Setelah Allah berikan solusi, Allah berikan caranya, ya. Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya. Lantas bagaimana caranya? Usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu tersebut, ya. Jadi bersuci dengan menggunakan air dengan bersuci dengan menggunakan debu itu beda, ya. Kalau dengan menggunakan air kita sama-sama tahu dan sudah kita pelajari sifat wudu Nabi SAW. Adapun menggunakan debu sha'idan thayyiba yang dibasuh cukup apa? Wajah dan telapak tangan cukup. Nah, ini dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Ada 4 kriteria orang yang sakit, safar, selesai buang hajat, selesai berjima dengan istrinya, ya. Kemudian dia tidak mendapatkan air, maka bertayamum. Caranya bagaimana? Basuh apa? Wajah dan tangan dengan debu yang suci. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, ya, dalam riwayat Sahih Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Inna sa'idan thayyiba tahurul muslim, ya. Bahwasanya debu yang baik, debu yang suci, debu yang bersih adalah tahur, ya, pembersih bagi seorang muslim, ya. Jadi debu yang baik, sa'idan thayyiban adalah tahur. Tahur itu suci lagi mensucikan, ya. Bagi seorang muslim, wa in lam yajidil ma' asra sinin, meskipun ia tidak mendapatkan air, ya, dalam jangka waktu asri sinin 10 tahun. Pernah nggak kita kekeringan selama 10 tahun nggak ada air? Rasa-rasanya nggak pernah, ya. Alhamdulillah. Namun mungkin ada di belahan dunia ini, ya, suatu tempat, suatu daerah yang memang sulit untuk mendapatkan air, ya, bahkan bertahun-tahun. Makanya Nabi mengatakan, meskipun 10 tahun nggak ada air, antum boleh bersuci dengan menggunakan debu yang suci, ya, debu yang suci. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang berikutnya, yakni tentang sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Penulis mengatakan di sini, ya, dibolehkan bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau dikhawatirkan semakin memburuknya kondisi badan yang sakit. Ya. Jadi meskipun ada air, boleh tidak bertayamum? Boleh. Kalau sakit, dan apabila orang yang sakit tersebut apabila berwudu dengan air, kondisi kesehatannya tambah
memburuk. Ada nggak sakit yang model seperti itu, Pak? Kena air malah semakin memburuk. Sakit apa kira-kira? Sakit meriang. Ya. Kalau kena air apa? Langsung menggigil. Ya. Maka orang seperti ini boleh bertayamum dengan debu yang suci, debu yang baik, meskipun ada air. Atau karena suhu dingin yang mencapai titik maksimum, ya. Suhu dinginnya ekstrim. Ya. Titik suhu dingin yang ekstrim berapa derajat Celcius, jemaah? 0 derajat Celcius. Ya. 0 derajat Celcius. Kita ini paling dingin berapa derajat Celcius, Pak? AC berapa derajat Celcius? AC 16, ya, 16. Ya. 16 derajat Celcius. Masih bisa pakai air nggak? Bisa, ya. Kecuali antum ada di dataran tinggi yang titik dinginnya itu sangat ekstrim, 0 bahkan -1 atau -2. Ya. Gimana kira-kira? Di Dieng, ya. Itu kalau musim kemarau, Pak, ya. Musim kemarau itu biasanya bulan Agustus itu yang paling ekstrim itu sampai -4. Ya, -4. Pagi harinya itu embunnya menjadi es. Embunnya jadi es, Pak. Di Jawa Tengah, di Dieng sana. Ya. Jadi kalau ada embun pagi hari kita ambil itu jadi es. Ya. Titik ekstrim. Karena ada beberapa teman asalnya dari sana. Jadi kalau mandi itu nggak berani di pagi hari. Bahkan kalau sikat gigi untuk berkumur saja giginya langsung ngilu, Pak. Buat kumur-kumur sikat gigi giginya langsung ngilu. Ya. Nah, ini boleh, ya, ketika ada suhu dingin yang ekstrim seperti di sana di dia yang sangat dingin mencapai -2, -4 dan dia tidak sanggup menggunakan air, maka boleh baginya untuk bertayamum dengan debu yang suci. Ya. Dalilnya mana? Ya, dari Bukhari dan Muslim, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qol, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar. Fa shalla bin nas, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat, salat berjamaah di dalam perjalanan safar. Ya. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya, ya, sangat dianjurkan juga sholat berjamaah meskipun safar dengan rombongan safar. Ya, dengan rombongan safar. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, sholat berjamaah bersama para sahabatnya ketika safar. Namun ketika safar ada beberapa rukhsah, di dalam sholat pun demikian. Di dalam bersuci ada tayamum, ya. Di dalam sholat pun demikian. Ada yang namanya apa? Qasar. Maka kalau sedang safar, ya, di dalam rombongan safar kita mungkin 10 orang, ya, maka ketika sholat zuhur, ya, atau sholat asar, ya, lebih baik rukhsah tersebut diambil atau tidak, Pak? Tetap 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan rukhsah itu wajib diambil. Rukhsah itu wajib diambil. Sebagian ulama mengatakan demikian. Karena ini keringanan dari Allah. Antum kalau dikasih keringanan dari manusia diambil nggak? Ya, antum kerja di suatu lembaga, instansi, perusahaan. Ya. Kata bos antum, wahai, ya, para karyawanku, saya kasih kalian keringanan. Ya, 1 Ahad libur, diambil tidak kira-kira? Diambil. Keringanan dari manusia diambil. Masa dari Allah tidak diambil? Ada sebagian orang safar yang merasa dirinya kuat. Sehingga apa? Ngapain saya qasar 2 rakaat? Saya zuhur 4 rakaat saja kuat, ya. Asar 4 rakaat saja kuat. Jamaah rahimakumullah, ibadah itu bukan masalah kuat-kuatan fisik, tidak. Karena syarat diterima ibadah itu ada berapa? 2. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan masalah kuat-kuatan, jemaah. Ya. Kalau antum safar sendiri pun demikian. Ketika antum safar di kampung halaman, ya, kemudian sholatnya sendiri umpamanya. Kalau sholat berjamaah harus sempurna mengikuti imam, ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat harus sempurna. Namun kalau antum safar sholat sendiri, ya,
di kampung halaman, di rumah atau di apartemen atau di hotel, maka hendaknya ambil rukhsah ini, ya. Menggosor sholat. Dijamak bagaimana kalau menjamak? Kalau menjamak tidak boleh sembarangan. Ya. Kalau menjamak tidak boleh sembarangan. Kecuali karena ada masyakoh baru boleh antum jamak. Ada sebagian orang menggampangkan, jamak aja lah. Ya. Jamak itu hubungannya bukan sama safar, jamak. Jamak itu hubungannya dengan masyakoh. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi antum meskipun mukim tidak safar, boleh tidak menjamak sholat? Boleh, dengan catatan ada masyakoh, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya. Namun kalau qasar hubungannya dengan safar, jadi mutlak gitu. Jadi jangan menggampangkan mentang-mentang safar jamak qasar, padahal waktunya masih longgar. Ya. Umpamanya contoh, ya. Antum sholat zuhur di kampung halaman, ya. Di qasar, oke, 2 rakaat. Nanti di waktu asar antum longgar, gak kemana-mana, di rumah saja, itu nggak usah dijamak, jemaah. Jadi masing-masing dikosor pada waktunya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kecuali antum mau pergi lagi. Kemudian ada masyakoh di sana, ya. Nanti kalau saya sholat di rest area atau di toilet atau di musola, saya belum tahu nih kondisinya bagaimana, sulit atau tidak. Kalau ada kesulitan demikian, boleh dijamak qasar. Namun kalau waktunya longgar, tidak kemana-mana, dikosor pada waktunya masing-masing. Jadi sebagian kaum muslimin itu menggampangkan ketika safar main jamak qasar aja, ya. Tanpa kesulitan yang dihadapi. Kalau qasar boleh jamak, namun jamaknya ini harus ada masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Kemudian fa idza huwa birajulin mu'tazilin, ya. Ternyata ada seorang sahabat yang mengucilkan diri karena malu, ya, mengasingkan diri sendiri. Yang lain pada sholat bersama Rasulullah, sholat berjamaah. Ini ada satu orang yang mengucilkan dirinya, malu, tidak ikut sholat, tidak ikut sholat berjamaah. Faqal, ya. Maka kemudian, ya, beliau SAW bertanya kepada orang tersebut, ma mana'aka an tusolli, ya. Apa gerangan yang menghalangimu untuk sholat berjamaah bersama kami tadi? Kenapa kamu kok menyendiri saja? Kenapa gak ikut sholat berjamaah? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, asobatni janabah wala ma'ah. Ya. Aku junub, namun ketika ingin bersuci, ingin mandi junub, tidak ada air. Makanya aku malu mengucilkan diri, nggak ikut sholat berjamaah. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Ya. Hendaklah kamu bertayamum dengan debu, dan itu sudah mencukupimu. Maksudnya apa? Dengan itu kamu sudah suci kembali, ya. Gak harus mandi janabah dengan air karena tidak ada air. Ini pelajaran buat kita, jemaah. Ya. Apabila kita junub, ya, habis umpamanya berjima dengan istri kita, tiba-tiba air pam mati, ya, air jet pam juga mati, aerosolnya mati juga, nggak ada air sama sekali, ya. Kira-kira gimana jemaah? Numpang ke tetangga mandi apa tayamum, ya. Tetangga juga belum tentu ada air, orang pam mati kok, ya. Air tanah juga umpamanya kering mati, maka cukup bersuci dengan debu, ya, tayamum, ya, tayamum. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalil berikutnya, ya, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qol kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun, ya, fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasala ashabuhu faqal hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Kami keluar dalam suatu perjalanan, jadi Jabir bersama para sahabatnya melakukan safar, lalu seorang di antara kami tertimpa batu. Di jalan, rombongan, tiba-tiba tertimpa batu. Antum tahu kan, ya, kontur gunung di Arab tuh gunungnya apa, batu, ya. Safar melewati, ya, gurun pasir, melewati gunung-gunung berbatu. Tiba-tiba batu jatuh dari atas, dan batunya itu
Insya Allah besar-besar di sana. Ya. Tertimpa batu, kepalanya bocor. Ya. Kemudian ketika tidur, ya, maka dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah orang tersebut. Lantas orang tersebut bertanya kepada para sahabat, ya, aku dapat rukhsah nggak, ya, untuk tidak mandi junub. Kenapa? Karena kepalaku bocor. Ya. Namun tadi aku mimpi basah. Kemudian faqalu ma najidu laka rukhsatan, ya, wa anta taqdiru 'alal ma' fattasila famata falama qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, ya. Maka para sahabat mengatakan enggak ada rukhsah bagimu, kamu tetap harus mandi junub dengan air meskipun kepalamu luka, meskipun kepalamu bocor. Meskipun jadi lukanya ini parah jemaah, luka kepalanya ini parah. Ya. Namun masih sempat tidur. Saking capeknya ketika melakukan perjalanan sahabat. Para sahabat berfatwa demikian. Oh nggak bisa, nggak dapat rukhsah antum, ya, tetap harus mandi meskipun kepalamu bocor, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya orang tersebut mandi junub, mandi dengan menggunakan air. Apa yang terjadi kira-kira? Dia meninggal dunia, ya. Kemudian tatkala kami sampai ke hadapan Rasulullah SAW, maka kami kabarkan hal tersebut, ya. Maka kata Nabi SAW, ya, mereka telah membunuhnya. Maka Allah akan membunuh mereka. Kemudian Nabi apa? Sumpah serapah. Mereka telah membunuhnya, niscaya Allah akan membunuh mereka semua. Dan Nabi mengatakan, mengapa mereka tidak bertanya bila mereka tidak mengetahui. Di sini bisa kita ambil pelajaran, tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Itu bisa memudaratkan seseorang. Ini contohnya gimana? Ya. Sembarangan memberikan fatwa sehingga memudaratkan seseorang sampai kehilangan nyawanya. Bayangkan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, karena sesungguhnya obat kebodohan itu hanyalah bertanya. Kalau di masyarakat kita ada ungkapannya, malu bertanya, sesat di jalan, kan gitu. Sekarang nggak usah nanya lagi, Ustaz, nanyanya sama Google Map. Itu 24 jam nggak digaji, Masya Allah, ya. Luar biasa. Kalau sebelum zaman Google Map gimana Pak? Antum pergi jauh, ya, nggak tahu arah, berhenti, ya, nanya sana, nanya sini. Yang ditanya kadang-kadang sok tahu padahal nggak tahu. Pak, lurus belok kanan, nggak pengen nyasar. Gitu. Itu zaman dulu sebelum ada teknologi Gmaps. Ya. Kalau sekarang, Masya Allah, ya. Namun ada Gmaps pun, ya, kadang-kadang kita dengar di berita, ya, sebagian orang ketika mengikuti apa? Google Map itu nyasar ke dalam hutan lah, masuk tengah sawah, ya. Entah yang salah Gmaps-nya atau orang tersebut, gitu. Ya. Ada ungkapan, malu bertanya sesat di jalan. Makanya kata Nabi SAW, obat kebodohan adalah bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, ya, apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian kata Nabi SAW, ya, cukuplah baginya hanya untuk bertayamum saja, tidak perlu mandi, ya, tidak perlu mandi. Nah, ini pelajaran buat kita, ya. Islam itu datang dengan memberikan solusi. Makanya Nabi SAW mengatakan, yassiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kau persulit. Ya, permudah, jangan kau persulit. Ya. Basyiru wala tunafiru. Ya. Kasih orang lain kabar gembira, jangan membuat orang lain lari, jangan buat orang lain kabur. Ya. Apalagi yang baru-baru semangat ngaji, ya. Permudah, jangan dipersulit. Ya. Kasih kabar gembira, ya. Kabarkan tentang surga, ya, dan nikmat-nikmatnya. Jangan buat orang lain lari. Ini baru ngaji ditakut-takutin terus, ya. Orang mau ngaji jadi takut. Ya. Jangan. Maka itu kaidah dari Nabi SAW.
Permudah, jangan kau persulit. Jadi Islam tuh datang untuk memudahkan, ya, dimudahkan, fleksibel. Ya. Bersuci ada dua versi, bisa menggunakan air, bisa menggunakan debu. Kalau tidak tidak ada air, maka bisa menggunakan debu dengan bertayamum. Ya. Namun jangan dimudah-mudahkan. Islam itu mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Ya, jangan dimudah-mudahkan. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan kau persulit, kata Nabi SAW. Kalau di masyarakat kita kebalik. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya. Padahal Islam mengajarkan permudah jangan kau persulit. Ya, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, urusan seorang muslim di dunia, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Itu sebenarnya hadis tersebut harusnya ditempel tuh Pak, di lembaga-lembaga, di instansi-instansi, ya. Barang siapa yang mempermudah urusan seorang muslim, niscaya akan dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Itu tempel tuh. Ya. Di setiap instansi, lembaga, ya. Harus, ya. Apalagi urusan kaum muslimin. Ya. Kadang-kadang kita ngurus sesuatu saja harus melewati beberapa meja. Ya. Setiap meja harus ada apa? Harus ada amplop katanya, ya. Mau ngurus sertifikat atau ngurus apapun, ya harus ada amplop di bawah meja. Lewatin 8 meja bahkan 10 meja. Ya. Berarti kalau lewatin 8 meja, amplopnya berapa Pak? 8. Ya, 8. Apalagi urusan tanah. Maka permudah, jangan persulit. Begitu juga urusan kaum muslimin, ya. Orang mau ngaji, permudah, jangan dipersulit, kasih kabar gembira, ya, surga dan kenikmatannya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalil berikutnya an Amru ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu lama bu'itsa waswati dzati sulasil qad, ya, bahwa tatkala beliau diutus oleh Nabi SAW dalam peperangan Dzatus Salasil, ya. Maka ia bercerita, ihtalamtu fil lailati baridatin syadidatil bardi fa'ashfaqtu in ikhtasaltu an ahlika fatayamamtu thumma shallaitu bi ashabi salatas subh. Amr bin As bercerita, pada suatu malam yang sangat dingin, yang suhunya mencapai titik maksimum, ya, 0 derajat, ya, atau mungkin bisa minus, ya. Kemudian dia mengatakan, saya ihtilam itu mimpi basah, ya. Lalu saya khawatir jika mandi saya akan celaka. Maka saya bertayamum, ya, lalu sholat subuh dengan rekan-rekanku. Ya. Ini ijtihadnya Amr bin As. Dia berijtihad, ya, ketika di suatu malam yang sangat dingin, tidur mimpi basah, bangun-bangun, ya. Kalau saya mandi, ini ijtihadnya dia, ya, sebelum bertanya kepada Rasulullah SAW. Ijtihadnya dia, kalau saya mandi saya akan celaka. Akhirnya dia bersuci dengan menggunakan debu bertayamum. Ya. Kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalik, ya. Tatkala kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ceritakan hal tersebut, ya. Faqal ya Amru, shallaita bi ashabika wa anta junub? Wahai Amr, kamu salat subuh berjamaah bersama para sahabat sedangkan kamu dalam keadaan junub, wahai Amr? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqultu, maka Amr bin As mengatakan, zakartu qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, ya. Maka Amr menjawab, aku ingat firman Allah wahai Nabi, ya, Allah mengatakan, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian, ya. Kemudian fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'a. Maka setelah mendengar jawaban Amr bin As, ya, Rasulullah SAW dohika, ketawa, jamaah, tersenyum, ya.
Nabi SAW tersenyum atau tertawa, dan Nabi mengatakan walam yakul syai'an, dan Nabi tidak berkomentar apapun. Artinya membenarkan apa yang dilakukan Amr bin As. Ya. Jadi ijtihadnya Amr bin As itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Nabi tertawa dan tidak berkomentar apapun. Ya, apabila yang dilakukan Amr bin As itu salah, niscaya Rasulullah SAW sudah menegur Amr bin As. Ini menunjukkan bahwasanya ketika berada di suhu yang sangat ekstrim, suhu dingin yang sangat ekstrim, meskipun ada air, boleh bagi kita untuk bertayamum apabila memudaratkan kita berwudu dengan menggunakan air. Ya, berwudu menggunakan air. Ya, jadi boleh bagi kita untuk bertayamum apabila kita berada di tempat atau daerah yang suhunya sangat ekstrim. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lantas apa pengertian sa'id? Ya, sa'id dalam kamus lisanul Arab, sa'id itu artinya tanah. Sa'id itu artinya tanah. Dan juga ada yang mengatakan tanah yang baik atau debu yang baik. Makanya Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, maka bersucilah dengan debu yang baik, ya, atau debu yang bersih. Ya. Abu Ishaq mengatakan sa'id itu permukaan tanah. Ya, sa'id itu permukaan tanah. Maka orang yang hendak bertayamum cukup baginya menumpukan kedua tangan di permukaan tanah. Ya, di permukaan tanah. Dan penulis mengatakan ia tidak perlu mengambil pusing. Ia tidak perlu mengambil pusing, ya, apakah permukaan tanah yang dimaksud berdebu ataupun tidak. Ya, kalau sambil pusing ini ada debunya atau tidak? Setiap permukaan kira-kira ada debunya nggak? Ada. Ya, di atas sajadah ini ada, ya, di atas meja ini ada. Karena debu ini partikel yang sangat kecil. Ya. Kemudian penulis mengatakan karena soid bukan debu, karena soid itu bukanlah debu, akan tetapi ia adalah permukaan tanah, ya, baik berupa debu ataupun yang lainnya. Ya. Karena itu seandainya suatu kawasan seluruhnya berupa padang batu, ya, padang batu ada tanah, Pak, ya, padang batu yang tak berdebu, kemudian orang tersebut bertayamum, maka menumpukan tangannya kepada batu tersebut, permukaan batu tersebut, maka dengan demikian itu cukup baginya, ya, untuk bertayamum dengan menumpukan tangan ke atas permukaan batu. Ya. Karena di atas permukaan batu tersebut insya Allah ada debunya di sana. Lantas bagaimana sifat tayamum Nabi SAW? Maka dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. An Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu qol ajnabtu falam usib ma'an fatama'aktu fis sa'idi wa shallaitu. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ya, pada suatu saat aku junub, ya, aku junub, lalu aku tidak mendapatkan air. Kemudian apa yang dilakukan Amr bin Yasir? Ya, Amr mengatakan, fatama'aktu fi sa'id, ya, aku berguling-guling di atas pasir. Oh, itu ijtihadnya siapa? Amr bin Yasir. Beda sama Amr bin As. Ya. Amr bin As mendapatkan debu, ya, walaupun ada air dia tidak mandi karena khawatir memudaratkan dirinya. Namun kalau Amr bin Yasir gimana? Junub tiba-tiba guling-guling di atas pasir. Amr bin Yasir, masya Allah, ya. Setelah itu kusampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW, ya. Faqal, maka Nabi bersabda, innama kana yakfika hakadha, wa daraba Nabi SAW bikafaihil ardo wa nafakha fihima, ya. Gak usah seperti itu Amr bin Yasir, gak usah seperti itu, ya. Cukup bagimu untuk menepukan kedua permukaan tanganmu ini, kedua telapak tanganmu, ya, kepada debu permukaan tanah, ya, dengan membaca bismillah, Bu. Kemudian kata Nabi SAW, ya, meniupkan kepada keduanya. Jadi setelah antum menepuk, tiup keduanya, ya. Kemudian Nabi mengatakan, tsumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Kemudian usapkan keduanya, ya, wajahahu. Yang pertama diusapkan ke wajah satu kali, ya. Kemudian kedua telapak tangan satu kali, atau punggung tangan satu kali, yang kanan kemudian yang kiri.
Itu sifat tayamum Nabi SAW. Jadi antum baca Bismillah, Bismillah, tepukan kedua telapak tangan antum ke permukaan ya tanah atau batu atau tembok. Ya, adapun tembok nanti ada dalilnya tersendiri. Kemudian tiup, kemudian usapkan ke wajah satu kali, kemudian ke punggung tangan kanan sekali, punggung tangan kiri sekali. Ya. Kalau itihadnya Amr gimana? Junub guling-guling di pasir. Kata enggak seperti itu Amr ya. Enggak perlu seperti itu. Ya. Maka ini sifat tayamum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum juga gitu, nggak usah guling-guling di pasir. Ya. Jadi cukup menepukkan tangan ke atas permukaan tanah, ya. Kemudian ditiup dulu. Setelah itu usapkan ke wajah satu kali, usapkan ke punggung tangan kanan sekali, punggung tangan kiri sekali. Sudah boleh sholat. Ya, boleh sholat. Ya, meskipun sebelumnya junub, itu sudah cukup untuk mensucikanmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga setelah buang hajat nggak ada air pun demikian. Ya. Boleh bertanya caranya seperti itu juga. Maka setelah itu kita boleh sholat. Ya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Kita masuk yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya. Dan tayamum akan batal dengan apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi sama jemaah. Pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudu. Ya. Dan penulis mengatakan juga batal dengan adanya air. Juga batal dengan adanya air bagi yang bertayamum sebelumnya tidak adanya air. Ya. Kemudian disebutkan juga adanya kemampuan menggunakan air bagi orang yang bertayamum ya, yang sebelumnya tidak mampu menggunakan air. Ya. Sedangkan sholat yang sudah dikerjakan tetap sah, tidak perlu diulangi kembali. Dalilnya dari hadis Nabi SAW, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis shalah wa laisa ma'ahuma ma. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan ada dua orang keluar ya berpergian lalu tibalah waktu sholat ya, sementara keduanya tidak membawa air. Ya, kedua orang tersebut tidak membawa air, maka mereka bertayamum dengan permukaan tanah yang bersih. Fatayamuma sha'idan thayyiba fa shallaya. Kemudian orang tersebut sholat, dua orang tersebut sholat. Tsumma wajadal ma fil waqti. Ya. Kemudian pada waktu itu mereka mendapatkan air. Ya. Jadi setelah selesai sholat, loh kok ada air? Ya. Ada air. Fa'ada ahaduhumal wudu wa shalah wa lam ya'idil akhar. Ya. Kemudian seorang dari keduanya mengulangi wudu dan sholat karena ada air. Ya. Jadi habis selesai sholat, tiba-tiba lagi berdiri, loh kok ada air? Ya. Salah seorang mengulangi wudunya dengan air kemudian sholat. Yang lainnya tidak mengulang sholatnya, ya. Tidak mengulang sholatnya. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalik lahu. Ya. Maka kedua orang tersebut menceritakan apa yang mereka alami. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillazi lam ya'id asabta sunnah wa ajaza atka salatuka wa qallil ladzi tawaddaa wa 'ada lakal ajru marrataini. Nah, maka setelah menceritakan kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya. Apa kata Nabi SAW? Ya, engkau telah sesuai dengan sunnahku. Pada orang yang tidak mengulangi sholatnya, Nabi mengatakan engkau telah sesuai dengan sunnahku dan sholatmu sudah cukup bagimu. Ya. Adapun Nabi mengatakan kepada orang yang mengulang sholatnya, ya, maka Nabi mengatakan engkau mendapatkan dua pahala. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita juga ya, Pak. Kalau kita sudah bertayamum, ya, tiba-tiba kita sholat, ya, keluar dari masjid, dari mushola, tiba-tiba ya, mendapatkan air. Kira-kira antum wudu kemudian ulang atau tidak? Hah? Mau dapat sunnah atau dapat pahala dua kali? Hah? Bebas, dua-duanya benar. Iya, dua-duanya benar. Kalau tidak diulang, kata Nabi, engkau sudah sesuai dengan sunnahku. Ya.
Namun yang mengulang wudunya dengan air kemudian sholat lagi, diulangi sholatnya, maka engkau mendapatkan dua pahala. Ya, mendapatkan dua pahala. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan satu dan yang lainnya. Ya. Kalau kita gimana jamaah? Pergi safar berdua, terjadi hal seperti ini. Kira-kira gimana? Debat, ya, debat. Terus konsultasi sama ustadz, ya. Ustadz cenderung kepada salah satunya. Akhirnya yang satu gimana? Tuh, kan apa yang dia bilang? Ente salah. Kalau Nabi enggak gitu, rahim, ya, penyayang terhadap umatnya. Ya, kata Nabi, ente benar, dah sesuai dengan sunnah saya, tenang aja. Ya. Antum juga dapat dua pahala. Kira-kira perasaan dua orang tersebut gimana? Alhamdulillah. Akhirnya salaman, udah kita sama-sama benar, gak usah debat lagi. Ya. Gak usah debat lagi. Rahim. Ya. Kasih sayang Nabi kepada umat. Bayangkan Pak, Nabi ketika sakratul maut sempat berdoa kepada Allah. Saking sayang kepada umatnya, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah sakratul maut umatku kepadaku saja. Ya, namun Allah tidak perkenankan. Ya. Nabi itu sayang, tidak mau kita sebagai umatnya merasakan sakratul maut. Kenapa? Karena sakratul maut itu sakit. Ya. Makanya Nabi mengatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu terdapat sakarat. Ya, rasa sakit, sekarat kalau diterjemahkan, diserap sama bahasa Indonesia. Sakarat itu bahasa Arab. Ya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya, Pak. Ya, makanya Nabi ingin umatnya tidak merasakan sakaratul maut. Saking sayangnya, ya Allah, timpakanlah sakaratul maut umatku kepadaku saja. Bayangkan, Pak. Namun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua ini calon-calon merasakan sakaratul maut. Ya. Antum kalau sudah pernah, ya, melihat dengan ainul yakin, ya, dengan mata kepala sendiri tentang orang yang sakratul maut, itu berat, Pak. Pernah nggak ada antum melihat langsung dengan mata kepala sakratul maut? Anak pernah beberapa kali, 2 kali seumur hidup, depan mata kepala. Ayah saya sendiri sakit berat, masya Allah berat. Ya, napas tersengal-sengal, ya, mata membelalak. Ya. Dan orang yang sudah sakratul maut, dia sadar sebentar lagi akan berpisah dengan dunia. Dia sadar, Pak. Dia sadar sebelah-sebelahnya nih, di samping dia, ya, keluarganya menangisinya. Dia sadar sebentar lagi berpisah dengan dunia. Namun berat. Ya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah saja gimana kira-kira? Berat. Ya. Berat. Kalau sekarang bisa nggak kita? Ya, enteng Ustaz. Namun kalau sakratul maut belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka Nabi SAW itu rahim kepada umatnya, cinta kepada umatnya. Ya. Contohnya dalam masalah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu berapa kali dulu? Awal. 50, ada nolnya, Pak. 5 terus 0, 50. Ya. Turun ke langit ke-6 ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Musa karena pengalaman yang ngurusin kaumnya yang ngeyelan, Bani Israel, maka Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad, minta keringanan kembali. Ya. Akhirnya Nabi SAW menuruti sarannya Nabi Musa. Minta keringanan kepada Allah, turunkan, sehingga menjadi 5. 5 waktu sholat sehari semalam. Ya. Kemudian Nabi turun, apa kata Nabi Musa? Demi Allah, umatmu tidak akan sanggup. Itu 5, Pak. 5 waktu sholat. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku sungkan terhadap Rabbku, wahai Musa. Ya. Itu feelingnya Nabi Musa, Pak. Feelingnya Nabi Musa. Umat Rasulullah meskipun 5 waktu sholat nih kayaknya nggak akan sanggup minta keringanan karena Nabi sudah bolak-balik ke atas ke bawah, turun naik sehingga Nabi malu minta keringanan lagi. Nah, di zaman sekarang kira-kira gimana, Pak? Ada nggak sebagian kaum muslimin untuk mengerjakan 5 waktu sholat sehari semalam saja bolong-bolong, ada nggak? Ada. Berarti feelingnya Nabi Musa gimana? Nggak akan sanggup. Bahkan ada yang meninggalkan sholat sama sekali, sengaja ada. Ya. Sehari semalam tidak mengerjakan 5 waktu sholat, ada nggak? Namun dia hanya mengerjakan sepekan sekali. Itu juga karena nggak enak sama teman kantornya. Atau yang lebih ekstrimnya, setahun 2 kali, ada nggak? Ada, ya, setahun 2 kali. Yang pertama sholat apa? Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Ya. Itu paling pertama datangnya, Masya Allah. Ya. Paling pertama karena nggak pengalaman. Sholat itu setahun 2 kali, ya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW itu rahim, penyayang terhadap umatnya. Ya.
selalu menghibur, tidak pernah menyalahkan satu dengan yang lain. Contohnya hadis ini. Ya. Maka dua orang tersebut ya sama-sama bahagia, sama-sama senang karena dua-duanya benar. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, yang terakhir boleh bertayamum dengan tembok. Boleh bertayamum dengan tembok. Ya, dalilnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yassar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibnul Haris ibnu Sammah al-Ansari. Ya. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan, saya dan Abdullah bin Yasar bekas budak Maimunah istri Nabi SAW pergi hingga sampai rumah Abu Juhaim bin Al-Harith bin Asrima Al-Ansari. Ya. Lalu Abu Juhaim mengatakan, faqala Abu Juhaim aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ril Jamal. Ya. Nabi SAW datang dari arah sumur Jamal. Ya. Kemudian walakiyahu rajulun fasallama alaihi. Ya. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Setelah itu, falam yarudda alaihi Nabi SAW hatta aqbala alal jidar wa masaha bi wajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Ya. Namun Nabi SAW tidak menjawab salam tersebut. Ya, tidak menjawab salam tersebut sebelum mendekat ke tembok. Ya. Kemudian setelahnya menumpukan kedua tangan atau telapak tangannya pada tembok, lalu beliau mengusapkannya pada wajah dan kedua tangannya, kemudian beliau menjawab salamnya. Artinya Nabi bertayamum dengan menggunakan debu dari permukaan tembok. Boleh bagi kita. Jadi bukan hanya di permukaan tanah saja, bukan hanya di permukaan batu saja di bawah, namun juga bisa permukaan tembok. Ya. Begitu juga kita kalau naik pesawat, Pak. Ya. Maka boleh bagi kita mencari debu di mana kira-kira kalau di pesawat? Di kursi depan kita, bismillah, ya, dengan menggunakan permukaan kursi. Ada debunya nggak kira-kira? Ada. Ada. Bismillah, tepok kedua tangan, kemudian usap wajah satu kali, usap punggung tangan kanan sekali, punggung tangan kiri sekali. Sudah sholat. Ya, sholat. Namun ingat, ya, meskipun sholat di atas kendaraan, yang namanya sholat wajib, rukun pertama dalam sholat wajib itu apa? Berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau antum mampu berdiri dulu, ya, berdiri. Allahu Akbar. Pernah nggak antum melihat orang di pesawat sholatnya berdiri? Pernah, itu yang benar. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa duduk. Ya, begitu juga di kereta. Meskipun hukum asal sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, ya. Namun khawatir waktunya keluar, ini darurat, ya, maka boleh. Yang tadinya hukum asalnya tidak boleh menjadi boleh karena khawatir waktunya keluar. Ya. Sholat di atas pesawat umpamanya. Jadi berdiri bagi yang mampu. Berdiri dulu, kalau guncangannya kuat, ya turbulens, maka duduk. Itu nggak mengapa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sudah selesai mengkaji bab tayamum. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab haid dan nifas. Ya. Masih ada waktu sedikit, ada pertanyaan jamaah, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Mau tayamum di pesawat, namun ada rasa sungkan sama sebelahnya gitu Pak ya, sehingga dia sholatnya ditunda gitu. Tayamum gak enak sama sebelahnya, kursi sebelahnya, padahal ada air di belakang, ya. Maka kalau ada air itu bisa menggugurkan tayamumnya, kecuali dia sulit menggunakan air tersebut. Umpamanya ya di toilet pesawat, ya, memang ada air, ya, namun sulit menggunakan air tersebut untuk berwudu, ada masyaqqah, ya, maka bisa bagi dia untuk bertayamum di dalam pesawat dengan menggunakan permukaan kursi di depan, ya, karena kan kalau menggunakan air di dalam pesawat itu kan agak sulit, ya, kadang-kadang pakai gelas gelas kecil, itu pun kalau ada, kalau nggak ada sulit. Namun kalau bisa baginya untuk wudu dengan air di atas pesawat, itu lebih afdol karena
air. Namun kalau tidak ada air, maka cukup baginya untuk menggunakan permukaan debu pada permukaan kursi penumpang. Dan nggak perlu sungkan, ya, nggak perlu apa malu atau sungkan, ya. Karena sungkan juga buat apa? Ya. Daripada malu. Karena gini jamaah, Fudail bin Iyad mengatakan, Fudail bin Iyad, riya itu ada dua, kata Fudail bin Iyad. Ya. Yang pertama, ya, beramal karena ingin dipuji manusia. Yang kedua apa? Meninggalkan amal karena manusia. Contohnya tadi, ya, ada di pesawat, ya, di sebelah kita ada orang, ya, mungkin dia pejabat, ya, kita mau tayamum, ya, mau nepuk di permukaan kursi, sungkan, malu, ya, akhirnya nggak jadi tayamum, ditunda sholatnya. Nah, ini namanya meninggalkan amal karena manusia. Khawatir juga masuk kategori riya dalam, ya, definisi atau dalam pengertian Fudail bin Iyad. Udah biasa aja, Pak, ya. Tayamum nggak usah peduli, ya, karena dia juga tidak bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Masing-masing nafsi-nafsi, ya, nafsi-nafsi. Jadi nggak perlu sungkan. Namun kalau mungkin bagi kita untuk menggunakan air di toilet di atas pesawat, maka itu lebih afdol. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi coba? Ya, Pak. Apa? Air sisa AC. Boleh tidak buat berwudu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kan syaratnya tohur, ya. Bisa jadi air AC itu, ya, yang menetes itu suci, tapi khawatir tidak mensucikan karena nggak tahu sifat airnya seperti apa, karena nggak tahu, ya, sifat air AC. Lagian juga kalau kita ada kamar mandi ada air biasa, ngapain milih air AC, kan gitu. Ya kan gitu, ya. Namun kalau nggak ada air biasa, hanya ada air AC, Allah alam, harus diteliti dulu tuh, ya, itu suci mensucikan nggak. Kalau hanya suci saja tidak mensucikan, ya jangan, nggak sah nanti. Jadi syaratnya tohur, suci lagi mensucikan. Ya. Nah, itu dari air AC itu di bis. Oh gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah sah, ya, berwudu dengan air AC? Ya, wallahu a'lam bishawab. Anda belum bisa menjawabnya. Baik. Ya, silakan. Safar, ya. Iya, kita safar nih. Safarnya tadi gimana? Berapa hari? 1 minggu, ya. Apakah kita sholat berjamaah bersama imam atau sholat sendiri gitu di rumah, ya? Baik. Ya, baik. Ya, ya, baik. Jadi ketika kita safar itu ada rukhsah, tadi sudah kita sampaikan di depannya. Rukhsah itu sebagian ulama, ya, mengatakan wajib diambil. Keringanan dari Allah itu wajib diambil. Sehingga orang yang safar itu maka hendaknya mengambil rukhsah pun terkait ketika sholat. Terkait ketika sholat. Pembahasan dalam hadis ini tadi Rasulullah bersama rombongan para sahabat ketika safar. Jadi bersalat berjamaah bersama rombongan safar. Bagaimana kalau kita sendiri safarnya mudik ke kampung halaman, ya? Maka wallahu a'lam bishawab, hendaknya mengambil rukhsah. Artinya apa? Artinya ketika sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2. Bagaimana caranya? Berarti caranya sholat berjamaah bersama rombongan safar kita nih, keluarga kita di rumah. Bisa safar. Namun kalau antum sholat di masjid bersama kaum muslimin, ya, maka otomatis harus sempurna sholatnya 4 rakaat. Nah, ketika sholat 4 rakaat meskipun sedang safar, maka boleh baginya untuk sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, meskipun safar, ya, boleh. Namun kalau antum sholat di rumah dikosor, maka tidak ada sholat sunnah rawatib, nggak perlu sholat sunnah rawatib. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, saya lebih cenderung kepada pendapat lebih baik rukhsah tersebut diambil meskipun sebulan safarnya, meskipun sebulan safarnya.
Beda halnya kalau kita umroh atau haji. Safar bukan itu? Safar. Namun di sini ada apa? Ada fadilah, ada keutamaan. Ya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Kemudian momentum, ya, momentum. Karena nggak bisa setiap hari kita berada di sana. Ya, hanya momentum tertentu saja. Dan kalau ke sana kan harus ya menghabiskan waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Ya, maka boleh bagi kita untuk sholat mengikuti kaum muslimin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan sangat dianjurkan. Namun ketika sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rokaatnya harus sempurna. Namun karena ada sebagian orang yang letih, capek, ya begitu turun dari Jeddah, capek dia, sudah tertinggal waktu sholat, sudah selesai sholat di Masjid Nabawi umpamanya, boleh baginya sholat di dalam hotel. Ya, sholat duhur, berarti sholat duhurnya berapa rokaat kalau di hotel? 2 rakaat cukup dikosor, ya dikosor saja. Ya. Kenapa? Dijamak jangan dulu. Jamak itu ya hubungannya dengan masyaqqah, ya masyaqqah, kesulitan yang dihadapi. Kalau asarnya longgar ya nggak perlu dijamak. Asarnya longgar nih, nggak pergi kemana-mana, tidak perlu dijamak. Ya, makanya jangan sembarangan menjamak sholat. Harus ada alasannya. Antum menjamak kenapa? Oh karena asarnya Anda nggak bisa mau pergi, ada kesulitan, ya ada tamu atau ada rapat, ya atau ada kesibukan lain, ada masyaqqah. Maka ini boleh dijamak, ditarik asarnya ke waktu zuhur. Namun kalau longgar waktunya tidak usah dijamak, dikosor pada waktunya masing-masing. Sholat zuhur 2 rakaat, nanti sholat asar antum kosor di waktu asar 2 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana? Iya, 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka dijauhkan baginya api neraka. Ya, ini masya Allah. Nah ini sebagian orang salah dalam memahami hadis ini. Mereka memahaminya sholat arba'in, padahal tidak seperti itu. 40 hari sholat bersama imam ya, tanpa tertinggal takbiratul ihram. Ya, kalau antum ketinggalan sekali itu diulang dari awal lagi. Sama kayak minum obat, kan ada obat seperti itu ya. Lupa minum sekali, diulang lagi. Obat apa? Kalau nggak salah TBC ya. Obat TBC kan gitu. Antum lupa sekali, diulang lagi dari awal. 6 bulan berturut-turut. Demikian juga hadis tersebut. 40 hari, sholat 5 waktu, ya takbiratul ihram bersama imam. Ya. Lantas bagaimana nih? Udah hari ke 35, ya. Tiba-tiba pulang kampung, ya. Tiba-tiba pulang kampung, ya. Pulang kampung. Memang jamaah, ya. Terkadang itu ujian buat kita, ya. Kadang-kadang ya ujian itu bermacam-macam. Ada sudah ke hari 39, mau 1 hari lagi 40 pas, ya. Tiba-tiba ada saja ujian, harus safar umpamanya, harus safar, ya. Maka qadarullah kalau seperti ini. Kalau dia mampu untuk menyelesaikan keutamaan hadis tersebut, maka boleh baginya untuk sholat menggenapkan keutamaan yang ada pada hadis Nabi SAW untuk sholat berjamaah menjadi 40 hari. Takbiratul ihram bersama imam tidak tertinggal satupun. Ya. Nah setelah selesai, maka di hari-hari berikutnya hendaknya dia mengambil rukhsah. Jadi kita menjamak dua hadis, ya, 2 hadis yang sangat sahih ini, teman. Jadi kalau seperti itu kasusnya, ketika safar kampung halaman, ya, antum kurang berapa hari lagi, maka antum sempurnakan. Atau nanti bisa disambung jemaah. Ya. Karena Allah Maha mengetahui. Kita sedang safar, ya. Mudah-mudahan keutamaan itu tidak hangus, tidak diurang dari awal. Kenapa? Karena kita safar. Karena Allah tahu, ya Allah, saya ini safar, ya. Kurang 2 hari lagi. Qadarullah harus mengharuskan saya safar, ya. Ada saudara meninggal atau apapun, kurang 2 hari lagi nih, ya. Hari ke-38 kurang 2 hari lagi safar, ya. Sudah safar. Kalau sudah safar berlaku rukhsah, ya. Kalau saya lebih cenderung mengambil, ya, pendapat wajibnya mengambil rukhsah, ya. Nanti setelah pulang diteruskan lagi, ya. Dan kita husnudzon pada Allah, mudah-mudahan, ya, Allah masih menerima keutamaan hadis ini yang saya amalkan ini, ya. Husnudzon, ya. Jadi ada jeda, namun jangan diakal-akalin,
Jangan akalin ya. Jedanya sengaja safar safar dulu, istirahat dulu. Capek sholat terus sama imam takbiratul ihram ya. Sekali-kali mau telat. Itu jangan diakal-akalin ya, Mas. Sama kayak zakat mal ya. Udah mau zakat sebulan lagi antum akal-akalin, antum jual emasnya biar nggak kena zakat. Ini kita nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah juga ya menghitung keutamaan tersebut meskipun kita safar. Ya, karena Allah maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Antum? Ya. Ya. Baik, ya. Jadi sifat tayamum Nabi membaca bismillah dulu. Bismillah, kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan, bisa permukaan tanah, tembok, batu dan sebagainya. Tepuk, kemudian tiup. Ya. Tiup, kemudian basuh satu kali ke permukaan wajah, ya. Wajah itu para ulama khilaf, ya, Mas. Ada yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah sehingga harus terusap telinganya, ya. Kemudian ada yang mengatakan telinga tidak termasuk bagian wajah. Ada dua pendapat tentang wajah. Usap satu kali saja setelah ditiup. Setelah itu punggung tangan sebelah kanan, punggung tangan saja, nggak usah sampai pergelangan. Kalau pergelangan nanti wudhu ya. Jadi punggung tangan kanan sekali, punggung tangan kiri satu kali. Udah selesai. Ya, selesai. Satu kali tepukan saja. Ya, sudah ada debunya. Jangan berkali-kali. Ntar debunya ngebul. Enggak, dua tangan bersama-sama. Bismillah, dua tangan bersama-sama tepuk, kemudian ditiup, ya, kemudian usapkan ke wajah satu kali, punggung tangan kanan satu kali, punggung tangan kiri satu kali. Itu sudah cukup, ya, mensucikan kita ya, dari najis sudah cukup. Ya. Tadi sakit, ya, habis dari toilet nggak ada air, udah cukup seperti itu. Habis berjima dengan istri, ya, nggak ada air, cukup dengan sifat tayamum Nabi itu sudah cukup untuk mensucikan diri kita. Setelah itu boleh sholat. Ya, boleh sholat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, saya pikir cukup pertemuan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap. Iya Pak, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya Pak, siap. Gimana kabar Pak? Sehat? Oh, saya. Ya, Afan Pak. Afan. Baru.